Ini adalah Vivo Y20 pendatang baru dari brand Vivo di range harga 2 jutaan. Harganya 2,2 juta dan kalau kalian lihat back covernya ini mirip sekali kaca padahal ini terbuat dari bahan plastik. Back covernya cakep dan kalau kena cahaya ada efek garis-garisnya. Dan di bagian modul kameranya juga sudah mengotak, sudah kekinian. Dan kalau kita geser ke bagian bawah ini belum pakai port Type-C ya, tidak terlalu kekinian, tapi ya tidak mengapa. Desainnya ini lumayan tipis 8,4 mm. Dan kalau kita lihat di bagian depan ya, kita putar sedikit ke bagian depan, tidak sinkron dengan back covernya yang sudah kekinian. Di bagian depan masih menggunakan poni model water drop screen yang sudah agak ketinggalan ya. Tapi ada poin plus lagi yaitu sidik jarinya ada di bagian samping. Jadi back covernya ini kelihatan bersih dan cakep. Di bagian layarnya ini pakai panel IPS LCD dengan bentang 6,51 inci dengan rasio 20:9 dan resolusinya adalah 720 kali 1600 pixel. Dan layarnya ini masih kelihatan enak walaupun kita pakai di bawah sinar matahari. Dan kalau kita cek di pengaturan tampilan sudah ada mode gelap dan kita bisa ubah gaya font maupun ukuran fontnya. Dan kalau kita lihat di suhu warnanya ini berbeda dengan pendahulunya yaitu Vivo Y12 maupun Y12i yang layarnya agak kekuningan. Ini layarnya lebih cool dan lebih enak dilihat. Lanjut ke tentang ponsel dari Vivo Y20 ini, kita akan lihat kalau sudah pakai versi Android 10 dan Vantage OS versi 10.5. Jadi ini swabnya itu dari atas ya untuk mengakses panelnya, bukan dari bawah kayak HP Vivo yang lain. Dan kalau kita lihat di RAM dan penyimpanannya, RAM-nya 3 GB, kemudian memori internalnya 64 GB. Lumayan besar tapi sayangnya masih pakai eMMC versi 5.1. HP ini tuh sebenarnya pakai Qualcomm Snapdragon 460, tapi kenapa kebacanya di aplikasi CPZ adalah Qualcomm Snapdragon 665. Kita langsung lompat ke Antutu benchmark ya. Jadi ini pakai Qualcomm Snapdragon 460, pakai Adreno 610, pabrikasinya ini 11 nanometer dan untuk skor Antutunya itu di angka 138 ribuan. Jadi skor segini tuh cukuplah untuk kebutuhan harian kita. Sekarang kita akan cek sensornya menggunakan aplikasi SensorBox, seberapa lengkap sensornya. Dan sensor penting ada semua, sensor cahaya ada, sensor giroskop ada, dan sensor magnet juga ada. Di bagian depan ada kamera selfie 8 megapiksel yang detailnya kurang, mungkin pengaruh efek beauty V-nya yang terlalu sadis masih terasa walaupun sudah dimatikan efek beauty V-nya. Di bagian belakang ada triple kamera yang bentuknya cakep ya. Ada kamera 13 megapiksel untuk lensa utama, kemudian 2 megapiksel untuk lensa makro dan 2 megapiksel untuk depth sensor. Perekamannya maksimal di resolusi Full HD di 30 fps. Dan kalau kita lihat menu-menu yang ada di kameranya lumayan juga ya. Ada mode Pro juga dan ini adalah beberapa settingan yang bisa kita ubah di mode Pro-nya. Di bagian baterai terasa istimewa dengan harga 2,2 juta. Kita dapat bodi yang tipis tapi baterainya besar 5000 mAh. Dan baterainya besar itu dipadukan dengan charger yang lumayan cepat, sudah fast charging 18 watt. Dan menurut kalian apakah Vivo Y20 ini pantas direkomendasikan untuk range harga 2 jutaan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian dulu ya videonya, semoga videonya ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.